So far itu yang saya tahu dari laporan UNFPA, 91,6% anak muda itu mengaku sudah pernah mendengar, melihat, atau bahkan mengalami kekerasan dan pelecehan seksual. Dan itu tidak hanya tertutup di wilayahnya mereka yang tertutup di rumah, tapi juga bisa terjadi di bahkan transportasi umum, bahkan bisa terjadi juga di rumah ibadah. Belakangan ini ada yang viral di rumah ibadah juga. Dan ada juga yang terjadi di sekolah, mungkin karena relasi kuasa dan hal lain-lain juga. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut secara Puteri Indonesia DKI 2 perjuangkan isu kekerasan seksual melalui advokasi dengan nama Light 2 Hope. Dalam acara peluncuran Soft Light 2 Hope pada Sabtu, tanggal 3 Februari tahun 2024 mengangkat tema kota dan sekolah yang aman untuk perempuan. Lady mengungkapkan statistik yang mencengangkan, 91,6% anak muda pernah melihat, mendengar, atau mengalami kekerasan seksual. Isu ini bisa ditemukan di rumah, sekolah, transportasi umum, bahkan jalanan. Lady menekankan bahwa melalui Light 2 Hope fokusnya akan pada peningkatan kesadaran, perlindungan korban, dan advokasi hingga ke tingkat nasional. Meskipun kesadaran di kalangan anak muda sudah tinggi, pemahaman yang lebih mendalam dan upaya pencegahan menjadi sangat penting. Pemerintah telah menetapkan kebijakan melalui UU KS, namun implementasinya memerlukan dukungan gerakan masyarakat. Akses ke pendanaan juga menjadi tantangan, banyak masyarakat Indonesia tidak mampu mendapatkan dukungan psikologis. Light 2 Hope bertujuan menjadi platform pendanaan bagi organisasi yang menyediakan konseling bagi korban kekerasan seksual, mengatasi hambatan keuangan yang menghalangi akses bantuan psikologis. Peluncuran advokasi ini melibatkan Sikharini Cintantia Dwisti, konsultan perencanaan strategis dan strategi perkotaan dari London, serta Hana Raisya, analis kebijakan pendidikan dari PSPK. Kedua pembicara ini memberikan wawasan tentang menciptakan sekolah dan kota yang aman untuk mencegah kasus kekerasan seksual yang semakin marak. Harapannya, Light 2 Hope akan memicu lebih banyak diskusi tentang batasan, persetujuan, dan elemen lainnya, membentuk budaya anti kekerasan seksual dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya jelas pencegahan dan pengurangan kasus, dengan prioritas pada perlindungan korban, pungkas Lady Diandra. Karena so far itu yang saya tahu dari laporan UNFPA, 91,6% anak muda itu mengaku sudah pernah mendengar, melihat, atau bahkan mengalami kekerasan dan pelecehan seksual. Dan itu tidak hanya tertutup di wilayahnya mereka yang tertutup di rumah, tapi juga bisa terjadi di bahkan transportasi umum, bahkan bisa terjadi juga di rumah ibadah. Belakangan ini ada yang viral di rumah ibadah juga. Dan ada juga yang terjadi di sekolah, mungkin karena relasi kuasa dan hal lain-lain juga. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut secara singkat juga. Mungkin akan nanya-nanya sedikit nih dari Mbak Hana, Mbak Wiwi juga, kira-kira apa sih dari pandangan expertnya, lalu mungkin kira-kira apa yang bisa harapan-harapannya untuk advokasi ini ya. Mungkin langsung aja ke Mbak Hana dulu nih, karena Mbak Hana kan memang expert dari PSPK ya Mbak ya. Mungkin nanti bisa sedikit jelasin juga PSPK itu apa, lalu tentang kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah di Jakarta tuh seperti apa sih Mbak kondisinya? Apakah sangat memprihatinkan ataukah sudah ada usaha-usaha baik yang terjadi? Mungkin bisa dari kondisi yang dari data-datanya. Silakan Mbak. Terima kasih sebelumnya Lady dan juga Mbak Wiwi senang bisa bertemu di sini. Pertama-tama penjelasan tentang PSPK mungkin kami. Jadi PSPK sendiri adalah lembaga independen pusat studi yang fokus pada advokasi pendidikan yang berkeadilan dan berkualitas
prioritas untuk setiap anak. Jadi lembaga kami banyak bekerja sama dengan berbagai mitra untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang berpihak pada anak, kurang lebih begitu Bapak Ibu. Jadi betul sekali kalau di kasus-kasus kekerasan ya, kekerasan seksual, kekerasan fisik, perundungan, dan juga diskriminasi merupakan hal-hal yang sayangnya semakin kesini semakin terlihat ya begitu. Umum terjadinya di tingkat sekolah, di segala jenjang ya, SD, SMP, SMA. Mungkin teman-teman juga cukup aware ya dengan beberapa liputan di media mengenai anak yang lompat dari bangunan, kemudian anak yang ditusuk juga di lingkungan sekolah gitu ya. Tentu kekerasan seksual juga merupakan sesuatu yang tidak luput ya, apalagi mungkin antara siswa bahkan dari tenaga pendidik ke siswanya sendiri dengan berbagai relasi kuasa yang ada. Tentu sangat miris ya kali ini. Kalau secara peraturan saat ini pemerintah menyadari sangat urgennya tidak saja anak bisa berkembang secara kognitif, literasi dan numerasinya, namun juga penting kita memperhatikan pengembangan anak secara holistik dan menyeluruh. Jadi apakah anak bahagia, apakah anak berkembang secara baik, secara karakter begitu. Itu saat ini adalah perhatian dari pemerintah juga. Secara undang-undang teman-teman juga bisa cek juga di Permendikbud nomor 46 tahun 2023. Oh, kurang keras. Oke, siap. Aku akan coba proyeksi lagi ya. Jadi di Permendikbud ini teman-teman diatur bagaimana kekerasan seksual dan juga bentuk-bentuk kekerasan lainnya didefinisikan di lingkungan sekolah ya kali ini berbeda. Jadi tidak ada lagi nih ranah abu-abu begitu. Salah satu isu yang apa ya dari dulu sudah ada, kita bingung mendefinisikannya apakah ini benar kekerasan seksual begitu. Karena tentunya seperti yang kita tahu kekerasan seksual ini tidak selalu fisik ya, bisa berbentuk psikis, bisa berbentuk apa ya hubungan sosial, not always selalu mengenai apa organ ini menyentuh organ tersebut begitu, tidak selalu begitu. Nah di Permendikbud ini sudah diatur dengan sedemikian rupa, jadi area abu-abu ini semakin jelas begitu bahwa kekerasan seksual ada banyak bentuknya dan bisa dilakukan oleh siapa begitu. Di peraturan ini juga dijelaskan bagaimana menggunakan perspektif korban. Perspektif korban ini apa? Jadi kita tidak menyalahkan korban ketika terjadi kekerasan di lingkungan sekolah. Mungkin teman-teman juga familiar ya dengan istilah victim blaming atau menyalahkan korban ketika terjadi kekerasan seksual atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Hal ini juga ditackle di dalam peraturan ini, di mana korban dilihat sebagai pihak utama yang dilindungi oleh negara. Seperti itu kan. Terima kasih Mbak Hana, itu benar-benar satu cukup baru ya, tahun 2023 nih teman-teman baru keluar. Tentunya untuk implementasi masih ada banyak tantangannya begitu. Kalau dari segi implementasi, harapannya di setiap satuan pendidikan ada semacam tim khusus yang menangani kekerasan di sekolahnya begitu. Namun tentunya ini masih berproses, belum semua satuan pendidikan memilikinya, tapi kedepannya harapannya akan ada ya begitu. Apalagi ya, kalau dari segi paradigma begitu dan stigma, tentunya ini bukan hal yang aku tahu dan aku bisa langsung berubah begitu ya. Seperti yang tadi Lady juga jelaskan, seringkali juga korban yang enggan untuk melaporkan dan membagikan pengalaman yang tidak mengenakannya begitu. Jadi meskipun nih teman-teman sudah ada peraturan yang mengatur perlindungan korban, tapi sangat kompleks ya bagaimana psikis manusia ini bekerja, karena tidak mudah untuk seseorang meminta tolong. Meminta bantuan itu sesuatu yang sangat sulit, dan saya rasa perlu dikuatkan ya ekosistem sekolah agar murid bisa merasa lebih aman dan bisa tentunya mempercayai orang-orang yang ada di lingkungan tersebut. Nah, itu mungkin salah satu yang merasa perlindungan dan bisa berani speak up soal kasus itu. Dari Light to Hope juga nanti mungkin akan share juga akses-akses funding atau financing ke psikolog yang mungkin nggak semua orang bisa akses ya Mbak Hana ya. Karena ada beberapa sekolah yang memang aksesnya masih 80-90% masih pakai Kartu Indonesia Pintar. Berarti dalam artian yang mengakses pendidikan tersebut adalah murid-murid
meminimalisir pembunuhan tersebut. Mbak Hana, ada nggak solusi atau harapan YPI dan juga advokasi lagi? Silakan. Pertanyaan menarik dari mungkin ketika aku ingat Putri Indonesia begitu ya, banyak anak-anak, remaja atau mungkin lebih muda ya yang melihat kakak-kakak kayak Mbak Lady ini sangat inspirasional begitu. They look up to you, they respect you, dan apa ya, for many reasons ya teman-teman, mbaknya very beautiful, very apa ya, kritis begitu, dan aku rasa kalau aku bisa memberikan masukan, teruskan advokasinya. Semakin sering ini disuarakan, semakin sering ini dikomunikasikan di berbagai level, di berbagai konteks, di berbagai lingkaran sosial begitu ya. Aku rasa satu hal yang aku pelajari ketika bekerja di dunia kebijakan dan advokasi adalah ketika satu suara itu pasti sangat bermakna gitu. Dan satu suara bisa mempengaruhi suara-suara lainnya dan pada akhirnya membuat urgensi yang sangat penting untuk melihat suatu isu. Terutama ketika kita berbicara mengenai kekerasan seksual ini, menurutku salah satu sayangnya adalah kejahatan yang menyakiti banyak pihak secara berkelanjutan, berdampaknya bisa di berbagai aspek dari mata kelola sosial dan juga sampai ke level individu. Aku rasa jika YPI bisa terus menyuarakan stance untuk anti kekerasan seksual ini, harapannya edukasi ini, advokasi ini bisa sampai ke telinga-telinga yang butuh mendengarkannya, bahwa ada yang menyuarakan mereka, ada yang membela hak-hak mereka, dan saya berharap ini bisa terus. Terima kasih Mbak untuk doanya juga ya. Semoga Mbak Hana juga bisa di advokasi kebijakan sekolah, karena pastinya pendidikan adalah kunci supaya kasus-kasus seperti ini tidak semakin meningkat, justru malah nanti semakin menurun. Mungkin dari Mbak Wiwit gimana Mbak? Mungkin ada harapan dan solusi yang ingin disampaikan? Saya sangat setuju dengan Anda bahwa kita perlu menjalankan ini secara berkelanjutan untuk mencapai nilai yang sebenarnya dicapai. Karena seperti sudah sampaikan sebelumnya bahwa desain dari kota itu memang dapat mempengaruhi kejadian kekerasan seksual, tapi bukan subsidi Di Jakarta, dan semoga nantinya bisa juga nih share ke bapak-bapak dan ibu-ibu rekan-rekan media sekalian mengenai advokasi ini gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Apabila ada pertanyaan boleh Bapak Ibu